Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kita ketemu lagi dengan Ustazah Yulia. Kali ini Ustazah Yulia akan mengajak kalian untuk belajar tema 2 tentang materi SPDP. Materi yang akan kita pelajari kali ini adalah tinggi, rendah nada, dan tempo. Nah, apa saja materi yang akan kita pelajari? Yang pertama adalah tinggi dan rendah nada, dan kedua adalah tempo dalam lagu, dan yang ketiga adalah notasi dan wirama, dan yang terakhir adalah bernyanyi yang baik. Sebelum kita mempelajari itu semua, mari kita menyanyikan lagu Menanam Jagung bersama-sama ya. Nah, baiklah anak-anak, kalian sudah mempelajari dan menyaksikan lagu tentang menanam jagung ciptaan dari Ibu Sud. Nah, kali ini apa yang akan kita pelajari? Yang akan kita pelajari kali ini adalah unsur dalam lagu yang ada di video tadi ya. Nah, yang pertama yaitu nada. Nada adalah bunyi yang beraturan. Kemudian ada yang disebut dengan tinggi rendah nada. Tinggi rendah nada itu ditentukan oleh frekuensi bunyi. Tinggi rendah nada itu juga disebut juga sebagai tangga nada. Nah, yang terakhir adalah tempo. Tempo adalah cepat atau lambatnya lagu saat kita nyanyikan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi nada, syair, dan tangga nada. Nah, di sini kita dapat memahami bahwa dalam syair lagu Menanam Jagung,
kita akan menemukan syair dan lagu menanam jagung itu adalah contohnya seperti ayo kawan, kita bersama menanam jagung di kebun kita, itu adalah syair lagunya. Nah, di sini nada dalam tangga nada itu bisa kita lihat dalam gambar yang ada di sana. Nah, ada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Dari gambar tersebut kita akan mengerti bahwa di dalam tangga nada semakin naik nada tersebut semakin tinggi. Nah, seperti kita naik tangga. Nah, kalau itu semakin turun maka nadanya juga akan semakin rendah. Dalam tangga nada ada satu, yaitu nada tinggi, nada sedang, dan nada rendah. Di situ kalian akan bisa melihat ada deretan angka yang ada perbedaannya. Yang paling atas kita bisa melihat ada titik yang ada di atas angka, yaitu itu menunjukkan ada nada tinggi, sedangkan angka-angka yang tidak ada titiknya itu disebut sebagai nada sedang. Sedangkan ketika ada titik di bawah angka itu disebut sebagai nada rendah atau oktav rendah. Nah, ini urutan yang lebih jelasnya jika digabungkan. Di situ terlihat jelas bahwa semakin ke kiri arahnya maka nada tersebut semakin rendah, sedangkan semakin ke kanan arahnya maka nada tersebut semakin tinggi. Nah, yang kedua yaitu tempo lagu. Tempo lagu biasanya kita bisa menemukan ada di sebelah kiri atas dalam lirik lagu. Nah, alat pengukur tempo lagu yaitu disebut sebagai metronom Maelzel. Kenapa kok disebut metronom Maelzel? Karena penemu dari alat pengukur ini yaitu bernama Maelzel. Istilah dalam tanda tempo. Ada 3 istilah yang bisa kita tahu tentang tempo, yaitu pertama tempo cepat yang terdiri dari allegro, nesto, vivace. Yang kedua adalah tempo sedang yang terdiri dari moderato, andante, dan adagio. Dan yang ketiga adalah tempo lambat yaitu adagio, largo, dan lento. Hubungan tempo lagu dengan syair yaitu 1. Lagu bertempo cepat biasanya menunjukkan untuk suasana lagu gembira dan memacu semangat. Jadi, kalau temponya itu bertempo cepat, maka otomatis syairnya dinyanyikan dengan gembira atau bersemangat. Nah, yang terakhir kedua adalah tempo sedang. Di sini menunjukkan suasananya gembira dan kemegahan. Jadi, di tempo sedang hampir sama dengan tempo cepat, namun di sini ada kata-kata kemegahan, berarti menunjukkan lagu tersebut menceritakan suatu hal yang megah dan sangat indah. Dan terakhir yaitu lagu yang bertempo lambat. Lagu yang bertempo lambat biasanya menunjukkan suasana yang sedih dan khidmat. Jadi, disitulah hubungan antara syair dengan tempo lagu. Kemudian kita akan belajar tentang jenis notasi atau simbol dari nada dalam lagu. Kita ketahui bahwa di dalam nada atau lagu itu pasti akan ada simbol-simbol seperti yang bisa kalian lihat di sini. Nah, ini disebut sebagai notasi angka. Notasi angka itu dilambangkan dengan angka-angka. Jadi pelambangan angka-angka pada notasi itu dilambangkan mulai dari angka 1 sampai dengan angka 7. Dan di sini ada tertambahan lagi yaitu angka 1 dengan titik 1 di atasnya. Angka 1 itu mewakili dari solmisasi nada do. Sedangkan angka 2 itu mewakili dari nada re. Angka 3 mewakili dari nada mi. Sedangkan angka 4 mewakili dari nada fa.
Angka 5 mewakili dari nada sol. Angka 6 mewakili dari nada la. Angka 7 mewakili dari nada si. Dan sedangkan yang terakhir, yang paling akhir ini, angka 1 dengan titik di atas, maka ini disebut nada do. Namun ini bukan do yang rendah seperti awal tadi, tapi ini adalah nada do tinggi, ya. Nah, kemudian yang kedua, notasi itu bukan hanya disimbolkan dengan angka saja, tapi notasi bisa disimbolkan dalam bentuk notasi balok. Notasi balok bisa kalian lihat. Bagian notasi balok itu seperti ini. Di sini kamu bisa lihat ada bulatan-bulatan yang berwarna hitam di dalam garis paranada. Ini namanya garis paranada. Nah, notasi-notasi ini biasanya ada pada jajaran dari lambang-lambang musik. Nah, ada bagian-bagian dari notasi balok yang perlu kalian ketahui, yaitu adalah di sini tanda hitam itu mengartikan adalah kepala dari notasi balok. Sedangkan tongkatnya itu disebut tangkai pada notasi balok. Sedangkan ini disebut bendera dari notasi balok. Meskipun terbalik, tetap ini akan disebut sama seperti yang Ustazah tadi jelaskan. Nah, ada 7 jenis notasi balok. Di sini kita lihat ada bentuk not lingkaran tapi berwarna putih disebut not penuh. Sedangkan ada lingkaran putih ada tangkainya disebut not setengah. Ada lingkaran hitam dengan tongkat 1 disebut not 1/4. Dan ada seperti not 1/4 namun ada benderanya 1 disebut not 1/8. Kemudian jika ada benderanya 2 maka disebut not 1/16 dan seterusnya. Nah, kemudian dari notasi angka dan notasi balok tersebut kita akan bisa mengetahui bahwa selain notasi angka dan notasi balok ada yang perlu kalian juga pahami. Di dalam lagu itu kalian juga harus memperhatikan tanda titik. Tanda titik itu artinya nada lebih panjang 1 ketuk. Sedangkan tanda garis mengartikan bahwa nada-nada di bawahnya menjadi 1 ketuk. Nah, di sini kita akan lanjutkan tentang materi birama, irama, dan pola irama. Apa itu birama? Birama adalah bagian dari suatu baris melodi yang menunjukkan berapa ketukan dalam bagian tersebut. Jadi, ketika kamu mengetahui itu adalah sebuah birama, maka kamu akan tahu berapa ketukan yang akan kalian nyanyikan. Nah, di sini kita ada contohnya, birama 2. Artinya memiliki 2 hitungan atau 2/4 hitungan. Di situ jelas ada angka contohnya 3, 5, 3, dan 2. Dalam satu birama itu terdiri dari 2 angka. Inilah yang disebut sebagai 2/4. Kemudian dilanjutkan dengan birama 3 yang artinya memiliki 3 hitungan atau 3/4. Contohnya bisa kalian lihat di sini ada angka yang jumlahnya setiap bingkai ini, garis antara garis ini itu ada 3. Ini 3 hitungan dan ini tetap berjumlah 4. Kemudian birama 4 artinya memiliki 4/4 hitungan. Contohnya sudah bisa kalian perhatikan di layar ya. Kemudian irama itu adalah sebuah rangkaian bunyi yang teratur. Nah, dengan adanya bunyi yang teratur, maka pola irama adalah panjang pendeknya bunyi dalam sebuah lagu. Pada umumnya dituliskan dalam angka 4/4, 3/4, 2/4, dan 6/8. Pola tersebut terbentuk dari bunyi yang teratur dan berulang-ulang.
Jadi, panjang pendek bunyi nada dapat dihitung berdasarkan ketukannya. Nah, setelah itu kita akan mengetahui macam-macam bunyi berdasarkan asal bunyinya. Yang pertama, bunyi internal. Bunyi internal itu apa ya? Ternyata bunyi internal itu adalah bunyi yang dihasilkan oleh tubuh kita sendiri. Contohnya kalian bertepuk tangan, menepuk paha kalian sendiri, dan bersiul. Nah, lain halnya dengan bunyi internal, bunyi eksternal adalah bunyi yang dihasilkan oleh alat musik. Nah, anak-anak, selanjutnya bagaimana cara menyanyikan dengan baik dan benar? Nah, caranya adalah yang pertama kali harus kalian tahu adalah hal-hal yang perlu diperhatikan saat bernyanyi. Yang pertama, sebelum bernyanyi lakukan pemanasan terlebih dahulu. Jadi jangan langsung menyanyi ya, kamu harus melakukan pemanasan terlebih dahulu. Yang kedua, melakukan teknik pernapasan dalam bernyanyi. Jadi tidak asal kalian bernapas seperti kalian biasanya kalian bernafas. Nah, ada tekniknya. Kemudian ada sikap tubuh yang baik dalam bernyanyi, yaitu berdiri tegap. Dan ada penguasaan artikulasi dengan pengucapan huruf vokal A, I, U, E, O. Jadi orang yang menyanyi harus menguasai artikulasi atau pengucapan bunyi vokalnya. Kemudian, apa sih macam-macam teknik vokal? Tadi kan kalian mengetahui ada harus teknik vokal yang dikuasai. Teknik vokalnya adalah yang perlu kalian tahu. Yang pertama adalah intonasi. Apa itu intonasi? Intonasi adalah tinggi rendahnya nada saat bernyanyi. Yang kedua, artikulasi. Artikulasi yaitu cara mengucapkan kata-kata dalam menyanyi agar pesan lagu bisa dimengerti oleh pendengar. Yang ketiga, resonansi. Resonansi yaitu suatu gejala bunyi yang dikembalikan dari suatu ruangan. Jadi ketika orang menyanyi ada bunyi balik atau gema dari nyanyiannya disebut resonansi. Dan keempat, ada pernapasan, yaitu keluar masuknya udara yang digunakan saat bernyanyi. Jadi dalam bernafas ketika menyanyi itu tetap diatur dan ada tekniknya. Dan yang terakhir adalah pembawaan dari sang penyanyi. Pembawaan dari sang penyanyi yaitu ketepatan dalam menginterpretasikan sebuah karya musik atau lagu. Menginterpretasikan adalah bagaimana cara seorang penyanyi menampilkan nyanyiannya supaya nyanyiannya bisa diterima atau bisa dimengerti oleh pendengarnya atau yang menyaksikan. Jadi tidak mungkin kalau seandainya lagu itu sedih kita interpretasikan dengan pembawaan yang ceria atau tertawa terbahak-bahak. Jadi interpretasinya harus disesuaikan dengan lagu yang dibawakan. Nah, di sini yang terakhir adalah macam-macam teknik pernafasan saat bernyanyi. Ini biasanya sangat harus dimengerti oleh seorang penyanyi. Nah, ada macam pernapasan dada. Apa itu pernapasan dada? Pernapasan dada adalah cara melakukan pernapasan dengan menggunakan daya tampung dada untuk menyimpan oksigen dengan cara mengembang dan mengempiskan paru-paru. Jadi saat bernafas mereka menggunakan banyak pernafasan dada. Yang kedua yaitu pernafasan perut. Pernapasan perut itu adalah cara melakukan pernafasan dengan memanfaatkan perut sebagai media tampung oksigen. Jadi ini kebalikan dari pernapasan dada. Kemudian yang terakhir yaitu pernafasan diafragma. Nah, pernafasan diafragma ini adalah pernafasan yang wajib dimiliki oleh seorang penyanyi supaya supaya dia bisa mencapai nada-nada tinggi dan panjang dalam sebuah lagu. Nah, cara pernafasan ini dihasilkan dari rongga utama di antara perut dan dada. Jadi, biasanya di antara perut dan dada, bukan biasanya ya, memang setiap orang
pasti akan ada yang namanya sekat antara rongga dada dan rongga perut yang disebut sebagai rongga diafragma atau sekat diafragmanya. Nah, ketika seorang penyanyi bisa menguasai hal ini, maka dia akan bisa menyanyikan setiap lagunya dengan baik. Nah, anak-anak, terima kasih. Kali ini Ustazah sudah membawakan materi tentang tempo dan tinggi rendah nada. Jadi kalian bisa mempelajarinya kembali jika kalian masih bingung tentang nada tempo, tentang tempo atau tentang tinggi rendahnya nada. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.